Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah berada di hari ke-17 bulan suci Ramadan. Tadi malam kita memperingati nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita jadikan momen nuzul Quran ini untuk mentadabburi Al-Quran. Kita belajar, memahami, karena Al-Quran ini adalah inspirasi kehidupan kita. Al-Quran inilah yang membuat kita hidup dengan baik, teratur, karena dialah panduan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang diajarkan di dalam puasa adalah disiplin waktu. Sudah 16 hari ini kita merasakan bagaimana orang yang berpuasa itu sangat disiplin. Bahkan orang Islam itu susah untuk disiplin kecuali puasa. Dia disiplin sekali makan sahur. Wah, marah kalau tidak dikasih bangun makan sahur. Dan dia paling disiplin awal waktu kalau buka puasa. Kalau sholat suka molor-molor, tapi kalau buka sangat disiplin. Kenapa kita perlu disiplin? Waktu ini sangat terbatas. Dan hidup ini hanya akan indah kalau kita menyadari bahwa waktu yang diberikan oleh Allah sangat-sangat terbatas. Saya mau mengilustrasikan, coba kita ingat-ingat kalau kita nonton sepak bola. Kenapa 22 pemain bola itu serius main? Padahal bola ini kan permainan. Kenapa tidak ada yang main-main? Karena ke-22 pemain bola itu sadar waktu hanya 90 menit. Waktunya sangat terbatas. Makanya tidak ada orang main bola sambil pegang handphone. Tidak ada. Jam tangan saja dibuka, cincin dibuka, kalung dibuka. Tidak ada orang main bola sambil merokok. Semua pemain bola itu fokus di lapangan. Fokus sama satu titik, yaitu bola. Penjaga gawang, ketika bola itu jauh di daerah lawan, dia tetap berdiri dengan serius, mewanti-wanti gawangnya tidak kebobolan. Sekali lagi, kenapa pemain bola itu serius? Karena mereka sadar waktu yang diberikan sangat terbatas. Kenapa kita banyak santai? Kenapa kita banyak membuang-buang waktu? Karena kita tahu waktu terbatas tapi tidak sadar. Padahal orang main bola masih bisa merencanakan. Menit pertama berarti masih ada 89 menit. Plus injury time bisa 4 menit, bisa 5 menit. Tapi hidup kita tidak ada waktunya. Kita bisa bangun tidur, tapi tidak sempat tidur lagi malam. Bahkan hitungan detik pun kita tidak bisa prediksi ajal kita, umur kita. Karena itu, kalau kita menyadari bahwa hidup terbatas, kita tidak main-main di dunia ini. Ya, meskipun dunia ini memang permainan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Bukanlah kehidupan di dunia ini kecuali permainan, senda gurau. Tapi itu maksudnya adalah jangan terlena di dunia. Akan ada hari yang dimana kita dikumpulkan dibalas. Tapi waktu kita sangat terbatas. Saking pentingnya waktu ini,
Allah bersumpah dalam Al-Quran dan beberapa kali bersumpah dengan waktu. Wadduha, demi waktu di saat matahari mau naik. Wal asri, demi waktu ketika matahari hampir condong ke barat atau waktu asar. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Wa amilus solihat, yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Saya mau cerita, pemirsa. Ada seorang suami. Suami ini keluar dari rumahnya, jalannya sempoyongan, ogah-ogahan. Kenapa? Terlalu mumet pikirannya. Istrinya bukan tipe istri yang solehah. Anak-anaknya bukan anak-anak yang baik, anak-anak bandel, istri susah diatur. Terus tetangganya juga kurang bersahabat. Karyawannya di kantor juga, ini pimpinan perusahaan. Karyawannya di kantor juga tidak bagus. Akhirnya dia sampai pada kesimpulan, tidak ada gunanya lagi hidup. Maka dia ambil mobilnya. Baru dia datang sama seorang kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiainya menjawab, buka pintu. Masuk. Saya mau datang ke Pak Kiai, mau curhat. Kata Pak Kiai, ada apa? Masalah apa? Dia bilang, saya mau mati Pak Kiai. Pak Kiai kaget. Barusannya ini ada orang datang konsultasi mau mati. Tapi Pak Kiai nanya lagi, serius mau mati atau bercanda? Masa mau bercanda kalau mati? Serius Pak Kiai, saya mau mati. Kata Pak Kiai, hakul yakin saya mau mati. Oh, Pak Kiai masuk kamar, tunggu. Kalau memang mau mati, tunggu. Saya ambilkan obatnya. Keluarlah Pak Kiai, bawa satu botol. Kata Pak Kiai, ambil ini, kau minum setengah botol hari ini, sekarang. Sampai di rumah, kau minum lagi setengah botol jam 6 sore. Besoknya jam 6 sore lagi, 24 jam dari minuman kedua, kau akan mati. Hah? Betul Pak Kiai? Iya betul. Hanya dia dalam hati, ini kayak betulan atau kayak palsu ini. Biasanya kalau saya minta nasihat di mana-mana mau bunuh diri, orang bilang jangan, bunuh diri itu dosa. Ini baru saja nih ada kiai ku tanya minta bunuh diri, malah dia kasihkan racun. Tapi karena memang dia sudah putus asa, dia terima, dia minum setengah botol, kemudian pulang. Sampai di rumah, tunggu jam 6, dia minum lagi setengah botol. Anehnya, sejak dia minum setengah botol yang kedua, perasaannya sudah mulai tenang. Besok saya akan meninggal jam 6 sore. Apa yang dia lakukan? Malam itu dia tidak menonton televisi. Dia cepat tidur dan mengajak istrinya tidur. Dia peluknya istrinya. Terus anak-anaknya setelah tidur dia datang, dia kecup kening anaknya, dia pasangi selimut anaknya. Istrinya ini kaget. Barusannya ini bapaknya begini sama saya. Biasanya juga cuek-cuek. Kita sudah tidur menanti dia menonton sampai jam 2 malam. Ini kok tiba-tiba cepat tidur. Ada apa ini? Dia peluk. Sang istri tanya, Pak, tumben baru santai ini begini, akrab, mesra, hangat sama saya. Kata suaminya, tidak Jide, kan enak toh itu kalau bagus sayang-sayang ki. Dalam hati, tidak nu taunya gini deh, malam terakhir mini, besok saya sudah meninggal.
Karena suaminya memeluk dengan baik mesra, istrinya membalas dengan pelukan. Akhirnya malam itu dia rasa kehangatan, dalam hati menangis, ya Allah, kenapa barusannya begini istriku, coba dari dulu begini. Ini mau dia apa malam terakhir Tommy Boy. Besok dia buru-buru bangun, sholat subuh. Enak rasanya sholat subuh. Ya karena memang sholat subuhnya yang terakhir. Nanti sore jam 6 meninggal. Kemudian dia bikin teh. Dia bikinkan teh hangat istrinya. Dia yang bikin nasi goreng. Sudah itu dia jalan-jalan keliling kompleks. Seluruh orang di kompleks jabat tangan. Semua tetangganya juga heran. Barusannya nih bos kah begini. Biasanya pakai balik-balik di sini. Tidak turun kaca mobilnya. Ini tiba-tiba baik. Akhirnya pulang. Dia pergi kantor. Sampai di kantor dia salami satu persatu karyawannya. Karyawan juga heran. Tapi karena dia bagus sama karyawan, akhirnya sebelum pulang kantor, karyawan semua datang ke ruangannya. Pak, kami minta maaf kalau selama ini menjengkelkan, mungkin kerja kami kurang bagus, sikap kami kurang sopan. Mulai sekarang Pak, saya berjanji jadi karyawan yang baik. Dalam hati menangis kodong, kenapa ini karyawanku baru ini hari baik, nah kemarin tidak baik, nah terakhir ini masuk kerja. Nanti sore jam 6 saya sudah meninggal, dia pulang. Sampai di rumah jam 4, anaknya berdiri di pintu, tersenyum. Begitu masuk, kata anaknya, Pak, kalau ada salahku selama ini saya minta maaf. Mungkin perbuatanku ini bikin Bapak marah, jengkel, sampai stres. Tapi mulai malam ini saya berjanji hari ini jadi anak yang baik. Kata bapaknya dalam hati, kok dong, seandainya begini kok dari dulu, apa poin sudah minum racun dalam hatinya. Istrinya juga sudah baik. Akhirnya jam 5 sore berubah pikiran. Ya Allah, sayangnya kalau mati kayak ini sebentar nah. Baik semua mini orang. Tetangga juga datang minta maaf semua. Salam minta maaf Pak. Saya mau jadi tetangga yang baik. Saya tidak mau meninggal. Rugi saya meninggal kalau begini. Hanya jam 5 diambil mobilnya. Starter baru dia balap sampai ke rumahnya Pak Kiai. Setengah 6 tiba di rumahnya Pak Kiai. Assalamualaikum. Kata Pak Kiai, waalaikumsalam. Ada apa? Pak Kiai, saya tidak jadi mau mati. Saya mau hidup lagi. Kata Pak Kiai, berarti sudah sembuh ini orang. Terus, kenapa mau hidup lagi? Dia bilang, rugi kak kalau mati. Ini hari Pak Kiai, sholatku khusyuk sekali. Saya tahajud tadi malam menangis, enak rasanya. Subuh, duhur, asar tadi nikmat sekali. Istri juga sudah berubah baik. Anak juga sudah baik, tetangga baik, karyawan kantor baik semua. Rugi kalau saya meninggal. Tolong Pak Kiai. Apa kamu lagi mau ditolong? Kata orang itu, kan saya minum racun dari Pak Kiai. Pasti Pak Kiai punya penawarnya. Kasih saya penawarnya Pak Kiai. Oh kata Pak Kiai, sungguh. Kalau kau sudah mau penawar masuk, keluar dikasih lagi botol yang sama, warna yang sama. Pak Kiai, saya mau hidup. Masa mau ditambah lagi racun? Kata Pak Kiai, minumlah. Yang kau minum kemarin setengah botol di sini dan setengah botol jam 6 sore di rumahmu, itu bukan racun. Itu minuman biasa saya kasih pewarna sedikit yang tidak berbahaya. Jadi bukan racun itu? Bukan, makanya kau tidak akan mati. Cuma saya mau kasih kau pelajaran. Kenapa hari ini berubah? Karena kau sadar hidupmu tinggal 24 jam. Makanya kau tidak berbuat jahat lagi. Tetangga selama ini jahat karena engkau juga jahat. Begitu kau rubah baik, baiklah tetangga. Istri selama ini menjengkelkan karena sikap kamu. Begitu kamu berubah, istri juga baik. Begitu kamu berubah sama anakmu, anak juga baik. Begitu juga karyawan kantor. Tapi semua ini kau lakukan karena engkau merasa hidupmu tinggal 1 hari. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, agak lama nih. Ini namanya kultum, kuliah terserah antum. Ya, jadi sayang kalau kisahnya terpotong. Ayo di Ramadan hari ke-17 ini, ya, lewat pertengahan sedikit, kita sadari hidup ini terbatas, waktu terbatas. Kita tidak tahu masih bisa puasa besok Ramadan hari ke-18, wallahu alam. Maka jangan ada 1 detik waktu yang kita sia-siakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat. Semoga renungan Ramadan ini ada manfaatnya. Ashar Tamanggung manusia biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.